ketika presiden kita Pak SBY sebelumnya naik menjadi presiden, berapa bulan kemudian, apa 1 tahun, dia yang mengundang Stephen Covey, trainer dunia yang terkenal, dan dia menjadi penasihat 28 negara. Stephen Covey yang mengarang buku The Seven Habits. Ini trainer dunia. Dia mentraining para human resource, para menteri-menteri dan presiden, dan dia menjadi penasehat 28 negara. Stephen Covey tinggal di Amerika Serikat dan jadi miliarder. Ketika Pak SBY naik, beliau mengundang Stephen Covey ke istana. Datang pakai superjet ke Halim Perdana Kusuma, fatwa ke istana. Itu miliaran ngundang dia tuh, Pak. Miliaran. Pak SBY pada saat itu dia concern kepada sumber daya manusia, SDM, human resource. Pengen SDM negeri ini, para founding fathers, para decision maker itu kuat-kuat integritinya. Maka dilatihlah oleh Stephen Covey. Tetapi punten sekali, dia menggunakan pendekatan high tech saja, Stephen Covey ini. Namun Allah menampakkan kekurangan, menampakkan ketidaksempurnaan itu. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa terjadi ketika saat Enron.com di Amerika Serikat, WorldCom di Wall Street itu para koruptor. Sehingga dia bikin sebuah laporan akuntansi keuangan, bubble ekonomik, bohong dan korupsi. Efeknya dolar jatuh. Enron.com, masih ingat peristiwa Enron? Ke World.com, itu murid-murid Stephen Covey, Pak. Dia sudah triliuner, sudah miliarder, masih korupsi. Ketika itu Stephen Covey berkata, saya tidak berhasil ngajar. Dia berkata, saya tidak berhasil mengajar. Dia sudah triliuner, dia sudah miliarder, masih serakah korupsi. Akhirnya Stephen Covey ditutup, tidak jadi penasehat lagi. Dan jatuh. Apa yang dia cari coba? Dia berenung, dia bertelaah, dia ketemu siapa-siapa gitu. Mudah-mudahan dia syahadat. Seperti yang Jepang tadi, yang Jepang. Dia mencari itu jawaban-jawaban itu. Dia mencari jawabannya, akhirnya dia bikin sebuah buku atas proses ini. Dia mengatakan, listening your inner voice. Sekarang saatnya engkau mendengar suara di dalammu. Siapa inner voice? Your heart. Sejak itu muncullah spiritual question. Dulu intellectual question, masuk ke bawah spiritual question. Itu. Nah, Islam sudah menggabungkan sejak awal. Cuman kita tidak bisa memblend dan memahaminya. Itu yang saya ngerasin maksud high touch versus high tech. Maka sekarang saatnya Musafir mencoba menerjemahkan peristiwa ini. Follow your heart. Dengarkan hati nuranimu. Dengarkan hati nuranimu. Taib. Itu sudah terjadi efeknya peradaban ini, peradaban barat ini memunculkan problem. Apa problemnya? Dia menjadi narsistik. Menjadi hedonistik. Yang ginian itu. Maka datanglah agama menasehati. Agama menasehati adalah bahwa pusat peradaban, pusatnya manusia yang hakiki adalah ruh. Manusia yang hakiki adalah kolbu. Nabi berkata tadi, kalau kolbunya tertata, rapi seluruh tubuhnya. Kalau kolbunya tidak tertata, maka buruk sekujur tubuhnya. Oke? Maka oleh karena itu pun sekali, sudahlah saatnya kita menata itu. Sudah kita menata akal jadi S2, jadi S3, jadi PhD, alhamdulillah. Sudah menata badan, jadi fitness first gitu ya. Menjadi olahragawan, badan sehat, sudah. Kan sudah dibuktikan. Orang-orang yang sehat badannya, cerdas akalnya, mati juga. Jadi punten sekali,
kehidupan itu adalah gabungan antara daya pikir yang melahirkan ilmu, kedua daya fisik yang melahirkan karya, yang ketiga daya kolbu yang melahirkan iman dan keyakinan.